Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Untuk pertamanya saya akan bahas tentang pengertian analisis regresi linear, yang dimana analisis regresi linear merupakan metode statistika yang mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih kubah bebas terhadap satu kubah terikat. Kubah bebas adalah kubah yang mempengaruhi, sedangkan kubah terikat adalah kubah yang dipengaruhi. Jika peubah bebasnya hanya satu, maka disebut dengan simple linear regression. Sedangkan jika peubah bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan multiple linear regression. Selanjutnya untuk tipe hubungan analisis regresi linear ada 6. Yang pertama linear positif, yang dimana titiknya diawali dari arah kiri bawah menuju kanan atas dan membentuk garis lurus. Sedangkan untuk linear negatif, titiknya diawali dari arah kiri atas menuju ke kanan bawah dan membentuk garis lurus. Untuk curve linear, titiknya membentuk huruf N kecil. Untuk curve linear positif, titiknya diawali dari arah kiri bawah menuju ke kanan atas namun membentuk garis yang melengkung. Untuk curve linear negatif, titiknya diawali dari arah kiri atas menuju ke kanan bawah dan membentuk garis yang melengkung. Dan terakhir adalah tak menentu, yang dimana sebaran arah titiknya tidak menentu. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang pengertian analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana merupakan metode statistika yang mempelajari bentuk hubungan antara satu kubah bebas terhadap satu kubah terikat. Jadi untuk analisis regresi linear sederhana hanya ada satu kubah bebas dan satu kubah terikat. Dan tentunya harus bersifat kasual atau sebab akibat. Untuk persamaannya dapat dilihat di sini, yang dimana YI sama dengan B0 tambah B1 XI ditambah epsilon I. Yang dimana YI adalah variabel dependent atau kubah terikat, B0 adalah population Y-intercept, B1 adalah population slope coefficient, X1 adalah variabel independent, dan epsilon I adalah error. Jadi untuk lebih jelasnya di sini saya akan mencoba menjawab soal tentang analisis regresi linear sederhana, yang dimana soalnya tentang total penggunaan fosfat dan hasil yang diperoleh. Jadi dari tabel ini dapat dilihat total penggunaan fosfatnya dan hasil yang diperoleh. Untuk pertanyaan pertama, apa X dan Y dalam kasus di atas? Pertanyaan kedua, buatlah diagram pencar antara dua kubah tersebut. Pertanyaan ketiga, sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Pertanyaan keempat, tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Pertanyaan kelima, lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Pertanyaan keenam, berapa besar model tersebut dapat dipercaya? Dan pertanyaan terakhir adalah sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Jadi untuk menjawab soal tentang analisis regresi linear sederhana ini, saya menggunakan aplikasi statistik yang bernama SPSS. Jadi langsung saja untuk penyelesaian yang pertama, apa X dan Y dalam kasus di atas. Jadi dari tabel tadi dapat kita lihat ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel total fosfat dan variabel hasil. Jadi untuk menentukannya bagaimana? Yang dimana total fosfat adalah sebagai X karena penggunaan fosfat pastinya akan berpengaruh terhadap hasil. Yang dimana hasil tersebut adalah variabel Y karena dipengaruhi oleh total fosfat. Jadi dari data ini dapat kita ketahui bahwa total fosfat adalah sebagai variabel X, sedangkan hasil adalah sebagai variabel Y. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, buatlah diagram pencar antara dua kubah tersebut. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Dan ini datanya sebelumnya sudah saya salin ke aplikasi ini. Untuk variabelnya di sini saya namakan X dan Y. Untuk X adalah tadi total fosfat, sedangkan Y tadi adalah hasil. Sedangkan untuk measure-nya di sini saya menggunakan scale karena berbentuk angka. Jadi untuk mengetahui diagram pencarnya, kita pilih menu grafik, terus legacy dialog, terus pilih scatter dot. Jadi di sini saya milih simple scatter, terus pilih ini. Untuk total fosfat kita masukkan ke dalam X axis, sedangkan untuk hasil kita masukkan ke dalam Y axis. Terus pilih OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah diagram pencarnya, jadi tinggal di copy.
Dan ini sudah saya copy sebelumnya. Dari diagram pencar ini dapat diketahui bahwa terlihat bahwa titik-titiknya tersebut membentuk pola garis lurus yang dimana diawali dari arah kiri bawah menuju ke kanan atas, yang artinya hal ini menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel total fosfat dan variabel hasil. Selanjutnya adalah soal yang ketiga. Sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol yang dipakai. Jadi di sini untuk mengetahuinya kita masuk ke aplikasi SPSS, terus pilih menu Analyze, terus pilih menu Regression, terus pilih Linear. Sedangkan selanjutnya untuk total fosfat dimasukkan ke variabel independen, untuk variabel hasil dimasukkan ke variabel dependen. Selanjutnya pilih statistik, kita centang model fit untuk mengetahui persamaan analisis regresi linear sederhananya. Terus centang R square untuk mengetahui nilai R square-nya. Selanjutnya klik continue, terus pilih OK. Nah, di sini ada beberapa tabel. Untuk pertanyaan tadi, untuk mengetahui persamaannya, maka kita dilihat dari tabel koefisien ini. Ini tabelnya saya copy, saya masukkan ke sini. Nah, jadi dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa model persamaan regresi linear sederhananya adalah B0 yang ini 175,414 dan B1-nya adalah 71,575. Jadi tinggal kita masukkan ke persamaan model regresi linear sederhananya yang dimana Y duga sama dengan B0 ditambah B1 XI, yang dimana Y duga B0-nya tadi adalah 175,414 dimasukkan, ditambah B1 yang dimana B1-nya tadi adalah 71,575 XI. Jadi itu untuk persamaan model regresi linear sederhananya. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Nah, dari persamaan ini dapat diketahui bahwa pada saat penggunaan total fosfat 0 mg per liter, maka hasil yang diperoleh adalah B0, yang dimana B0 tadi adalah 175,414 kg per hektar. Bila penggunaan total fosfat bertambah 1 mg per liter, maka hasil yang diperoleh akan bertambah sebesar B1, yang dimana B1-nya tadi adalah 71,575 kg per hektar. Dan sebaliknya, jika penggunaan total fosfat berkurang 1 mg per liter, maka hasil yang diperoleh akan berkurang sebesar 71,575 kg per hektar. Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 5. Lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Jadi untuk mengetahui pengaruh apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, juga dilihat dari tabel koefisiennya ini juga. Ini saya salin juga ke sini. Jadi untuk mengetahuinya ada dua cara, bisa dilihat dari nilai T hitung ataupun nilai signifikannya. Jadi di sini saya yang pertama dilihat dari nilai T hitungnya dulu, yang dimana sebelumnya kita cari T tabel, yang dimana T tabel sama dengan T dalam kurung alfa bagi 2, yang dimana alfanya tadi adalah 0,05 dibagi 2 mendapatkan hasil 0,025. dB sama dengan N kurang 2, yang dimana N itu adalah jumlah datanya tadi kan di dalam tabel ada 10, jadi 10 dikurang 2 adalah 8. Jadi dilihat di T tabel, derajat alfa 0,025, dB 8. Jadi di sini derajatnya 0,025 8. Jadi di sini angkanya 2,30600. Jadi di sini tinggal dimasukkan bahwa T tabelnya tadi adalah 2,30600. Tapi di sini saya bulatkan menjadi 2,306. Selanjutnya adalah uji hipotesis, yang dimana H0 B1 sama dengan 0, maka H1 B1 tidak sama dengan 0. Untuk kriteria pengujiannya, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya untuk keputusan, karena nilai T hitungnya adalah 7,590, yang dimana itu lebih besar dari T tabel, yang dimana T tabel adalah 2,306. Maka tolak H0, yang artinya total penggunaan fosfat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Itu dilihat dari nilai T hitung. Selanjutnya di sini saya menggunakan
nilai signifikannya, yang dimana nilai signifikannya di sini adalah 0,000. Untuk hipotesisnya sama seperti sebelumnya, H0 B1 sama dengan 0, maka H1 B1 tidak sama dengan 0. Untuk kriteria pengujiannya tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Untuk keputusannya karena nilai signifikan kurang dari 0,05, yang dimana nilai signifikannya tadi adalah 0,000, yang dimana hal tersebut kurang dari 0,05, maka tolak H0, yang artinya total penggunaan fosfat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Jadi di sini kesimpulannya sama yang dilihat dari nilai T hitung tadi dan nilai signifikannya. Selanjutnya pertanyaan ke-6, berapa besar model tersebut dapat dipercaya? Jadi untuk mengetahuinya di sini dilihat dari tabel R-square-nya, yaitu yang ini, model Sumeri. Ini saya copy, saya masukkan ke sini. Jadi di sini dapat lihat nilai R-square-nya adalah 0,878, yang artinya adalah dipercaya bahwa sebesar 87,8% total fosfat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Jadi dari hasil perhitungan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan adalah terdapat hubungan yang linear dan positif antara variabel total fosfat dengan variabel hasil, yang mana hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fosfat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Artinya, jika total fosfat yang digunakan mengalami peningkatan, maka hasil yang diperoleh pun juga akan mengalami peningkatan. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang analisis regresi linear sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.